Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Purwaning. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 230521600286. Di sini saya bersama teman saya. Kenalkan, aku Amelia Rose dengan NIM 230521606379, asal Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada tanggal 24 April 2013. In 2013, one of the largest garment factories in Bangladesh collapsed. More than 15 worldwide known brands sold their clothes there. The building's fall killed more than 1,000 people and injured hundreds of others. This tragedy affected the lives of kids. Many kids lost their parents or relatives. Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu tragedi terpuruk di dunia, yakni runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh. Peristiwa ini menelan ribuan korban jiwa dan menjadi salah satu pelajaran penting bagi kita mengenai keselamatan kerja. Untuk peristiwa lebih lengkapnya, mari kita mulai pembahasannya. Rana Plaza adalah sebuah gedung 8 lantai yang berada di Savar, Bangladesh, yang dipergunakan sebagai pabrik tekstil. Pada tanggal 23 April 2013, beberapa pekerja melaporkan adanya keretakan pada dinding dan lantai gedung. Para pekerja tersebut merasa takut untuk tetap bekerja, dan pemerintah setempat menyarankan evakuasi. Namun, pemilik pabrik mengabaikan peringatan ini dan memaksa para pekerja untuk tetap bekerja pada keesokan harinya. Pada tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 8.57 waktu setempat, ketika para pekerja berada di dalam gedung, struktur bangunan runtuh secara tiba-tiba dalam hitungan detik. Para pekerja di lantai bawah tertimbun reruntuhan, sedangkan yang di lantai atas jatuh bersamaan dengan bangunan yang hancur. Operasi penyelamatan dilakukan berminggu-minggu, dengan lebih dari 1.100 korban jiwa dan 2.500 korban luka-luka, termasuk luka berat seperti patah tulang dan amputasi. Faktor utama yang menyebabkan tragedi ini terjadi. Unsafe condition yang ditemukan antara lain desain bangunan yang tidak sesuai fungsi. Rana Plaza awalnya hanya dirancang untuk perkantoran, bukan untuk pabrik tekstil. Penggunaan mesin-mesin berat menyebabkan beban tambahan pada struktur yang tidak dirancang untuk menahan beban tersebut. Yang kedua, kualitas material konstruksi yang buruk. Material yang digunakan dalam pembangunan gedung tidak memenuhi standar, dengan beton yang rapuh dan baja tulangan yang tidak cukup kuat. Yang ketiga, kurangnya inspeksi bangunan secara berkala. Tidak ada inspeksi rutin yang dilakukan untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur bangunan, padahal gedung telah mengalami beberapa renovasi tanpa perhitungan teknis yang matang. Selanjutnya ada retakan besar pada dinding dan lantai. Sehari sebelum runtuh, pekerja melaporkan adanya retakan yang cukup besar, tetapi tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik gedung. Dan yang terakhir ada overkapasitas pekerja. Bangunan dirancang untuk menampung lebih sedikit orang, tetapi ribuan pekerja ditempatkan di dalamnya yang semakin memperparah beban struktur. Sedangkan unsafe act yang terjadi meliputi pemaksaan pekerja untuk tetap bekerja. Meskipun sudah ada peringatan terkait kerusakan struktur, manajemen tetap memaksa pekerja untuk masuk dan menjalankan aktivitas produksi. Yang selanjutnya ada mengabaikan peringatan dari inspektur bangunan. Beberapa inspektur telah memperingatkan adanya kerusakan serius, tetapi pemilik gedung menolak menutup operasional pabrik. Selanjutnya ada kurangnya pelatihan keselamatan kerja. Banyak pekerja yang tidak mengetahui prosedur keselamatan dasar, seperti cara melakukan evakuasi dalam situasi darurat. Yang keempat, kurangnya jalur evakuasi yang layak. Gedung tidak memiliki jalur evakuasi yang cukup, menyebabkan banyak pekerja terjebak saat bangunan mulai runtuh. Dan yang terakhir, ketidaksiapan manajemen dalam menghadapi bencana. Tidak ada rencana darurat atau prosedur evakuasi yang jelas saat tanda-tanda bahaya sudah terlihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi akibat runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh. Yang pertama adalah dampak kemanusiaan. Sebanyak 1.134
orang tewas dan 2.500 lainnya mengalami luka-luka berat dan trauma psikologis yang mengakibatkan mereka mengalami trauma berat. Yang kedua adalah dampak sosial dan ekonomi. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat kecelakaan tersebut. Kemudian mereka melakukan protes besar-besaran menuntut perbaikan keselamatan kerja dan kenaikan upah yang mengakibatkan memburuknya kemiskinan di daerah Bangladesh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah reformasi regulasi di Bangladesh. Pemerintah di Bangladesh mengamandemenkan undang-undang tentang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dalam bekerja. Kemudian dalam video ini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana agar kecelakaan runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh ini tidak terjadi, yaitu diperlukan langkah-langkah lebih ketat dalam aspek keselamatan kerja, regulasi industri, dan tanggung jawab perusahaan. Untuk mencegah tragedi seperti runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh, diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama, penegakan standar bangunan, yaitu seperti kita harus lebih memperhatikan bangunan ini memenuhi standar sesuai dengan konstruksi dan keselamatan bangunan itu sendiri. Kemudian dari pihak pemilik gedung harus melakukan inspeksi secara rutin dan melarang modifikasi gedung tanpa sesuai izin. Berikutnya adalah peningkatan keselamatan untuk pekerja. Dari pihak pemilik gedung itu harus memberikan pekerja keselamatan yang memadai. Seperti contoh, mereka bisa menolak jika mereka ditempatkan di pekerjaan yang kurang aman atau berbahaya. Selanjutnya, dari gedung itu sendiri harus disediakan jalur evakuasi untuk menghindari kecelakaan. Kemudian peningkatan keselamatan pekerja. Dari pekerja tersebut bisa menolak seumpama mereka ditempatkan di pekerjaan yang kurang aman atau membahayakan keselamatan mereka. Selanjutnya, gedung itu tersebut harus disediakan jalur evakuasi untuk menghindari kecelakaan seperti runtuhnya gedung Rana Plaza tersebut. Dan dari pihak gedung tersebut harus memiliki keselamatan yang memadai. Selanjutnya adalah regulasi dan pengawasan yang ketat. Mungkin dari pihak pemilik gedung sendiri harus menerapkan hukum yang lebih tegas mengenai keselamatan dalam bekerja. Dan mereka harus memberi sanksi tegas apabila dari pihak pekerja lalai dalam menggunakan APD atau mereka lalai dalam memperhatikan keselamatan kerja mereka sendiri. Kemudian harus melibatkan serikat pekerja dalam pengawasan kondisi kerja. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesadaran konsumen. Dukung merek yang menerapkan produksi etis dan transparan.
atau mengkampanyekan gerakan seperti Who Made My Clothes untuk mendukung tanggung jawab industri fashion. Dengan langkah ini, industri tekstil bisa menjadi lebih aman dan manusiawi agar tidak terjadi kecelakaan seperti contohnya gedung Rana Plaza. Makasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai kecelakaan tentang peristiwa runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada tanggal 24 April tahun 2013. Bila ada kurang lebihnya, kami kelompok 4 minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.